لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب. Kita awali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayolah ikhwah hadirin jamaah kajian Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, thalabul ilmi kita dalam kitab Nashaihul Ibad. Ayolah ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengingat kemarin apa yang telah kita kaji bersama, nasihat yang ke-8 dalam bab yang ketiga ini, hadis yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan, 3 hal yang bisa mengangkat derajat, dan 3 hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengkaji bersama 3 hal yang dapat menyelamatkan dan 3 hal yang membinasakan atau membuat celaka. 3 hal yang menjadikan penyelamat kita semua adalah yang pertama, khasyatullah. Nah, ini rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, dalam kondisi sendiri maupun rame-rame, dalam kondisi bersama kawan maupun bersama orang-orang saleh. Kita tetap menjaga khasyat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sedengan ataupun tawasul, kita tawasul dalam kondisi fakir maupun ghina. Tidak berlebihan ketika dalam kefakiran dan tidak israf, melebihi batasan juga ketika kita diberikan banyak kekayaan. Dan yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Kita berlaku adil ataupun stabil ya, ketika senang maupun ketika marah. Ketika senang sama siapapun kita tidak boleh over ataupun berlebihan, dan juga ketika kita marah terhadap siapapun tetap kita menunjukkan sifat adil, jangan sampai
marah tersebut kita ungkapkan secara berlebihan. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalam hal ini. Wa ammad darajatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu, sedangkan 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang. Yang pertama adalah fa'ifsya'us salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Ai idharus salam bainan nasi bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Idharus salam, menampakkan ataupun menyebarkan salam bainan nas, antara manusia sesama, bi an tusallima, dengan mengucapkan salam, ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, ya, kepada siapa yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'ami, dan memberikan makanan. It'amut ta'am, memberikan makanan. It'amut ta'am lidhaifi wal ja'i, bagi orang-orang yang lapar dan tamu. Ini kita baca terlebih dahulu teksnya. Wassalatu bil-laili wan nasu niyamun, dan sholat di malam hari ketika manusia ini sedang terlelap. Ai at-tahajjud, yang dimaksud berarti apa? Tahajud. At-tahajjudu fi jawfil laili halata ghaflatin nasi fi ladzatin naumi. At-tahajjud fi jawfil laili, tahajud yang dilakukan di tengah malam hari, halata ghaflatin nas, ya, pada kondisi manusia sedang lalai atau sedang terlelap dalam tidurnya. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang dapat mengangkat derajat kita sebagai seseorang yang akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ifsa'us salam, saling menebar salam, ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, kepada siapapun itu, baik kita mengenalnya ataupun tidak mengenalnya. Ketika kita disalami seseorang pun, ya, orang menyapa kita, ataupun sekedar ketemu papasan di jalan itu kita senyum, itu pun yang disenyumi pun juga akan timbul rasa senang. Dan apalagi ketika salam ini dan kita mampu untuk apa? Bertasofah. Ya, jadi sekedar salam, assalamualaikum, sama tasofah ini kan beda, ya. Nah, ketika diiringi dengan tasofah ini, ya, akan memiliki keutamaan yang lebih lagi. Apa hadisnya? Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasohafa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah kedua orang muslim ini saling bertemu, ya. Yaltaqiyani fayatasohafa, kemudian mereka berjabat tangan. Kita tunggu dalam majelis ini pasti, ya, yang datang ini dari berbagai daerah. Ada yang asli dari Godong sendiri, yang terdekat juga Google dan lain sebagainya. Ada yang jauh dari mana, Wolo. Ada yang dari berbagai macam daerah. Nah itu kan kita
dari beberapa daerah kumpul jadi satu ini, ketika kita bertemu dengan saudara kita dan kita mengucapkan salam, kemudian kita tasofah, nah itu akan menjadikan apa? Fadilahnya ghufira lahu ma lam yatafarraqu. Akan diampuni dosa-dosa kita selagi kita tidak berpisah kepada dengan saudara kita. Ini adalah amalan ya, yang kelak akan bisa mengangkat derajat kita. Ya, tentunya juga dengan kita senantiasa salim ataupun mengucapkan salam kepada saudara kita juga memperhatikan ya, kenyamanan orang yang kita temui. Ya. Sebagaimana hadis Nabi juga, al-muslimuna ma'salimat muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang muslim itu adalah orang yang ketika bertemu dengan sesama muslim itu dia selamat dari lisannya, dari tangannya dan sebagainya. Tapi kadang ya, orang itu ketika kita gambarkan ketika ada apa sih? Bahasakan kita ketika dia memiliki hutang. Kita bahasakan ketika dia memiliki hutang. Dengan kita memahami misalkan orang yang kita hutangi itu paham tentang kondisinya, susah untuk membayar tepat waktu, otomatis ketika kita bertemunya ataupun bertemu dengannya akan membuat hatinya kurang nyaman. Ya. Ini yang dipraktekkan oleh Abu Hanifah ya, ketika beliau bertemu dengan orang yang dihutangi. Abu Hanifah ini memiliki kebiasaan apa? Sembunyi. Ya. Takut membuat orang yang dihutangi ini tersinggung. Seorang alim ulama ya. Tapi beliau menunjukkan sifat yang tawadhu. Tawadhunya atau rendah hatinya menjaga hati yang dihutangi ini. Ya. Khawatir kalau ketemu malah tidak enak. Tapi di zaman sekarang kalau nggak diingatkan malah blablas. Masalah hutang ini kalau tidak diingatkan juga banyak yang menyepelekan, padahal itu ancamannya ataupun diancam akan ditahan ketika hendak masuk surga itu sampai semuanya itu hak-hak yang telah tertahan itu ditunaikan semuanya, diambil kebaikannya. Ini tapi ketika hal ini tidak cuma sekedar hutang, perbuatan zalim pun juga demikian ya. Orang berbuat zalim kepada temannya, memukul, menganiaya, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat juga sama, sampai kebaikan yang dimilikinya habis. Kalau kebaikan yang dimilikinya habis, maka kesalahan orang yang dizalimi akan dilemparkan kepada si pelaku zalim tersebut. Ini yang pertama, menebarkan salam. Syukur-syukur ketika kita mampu saling melakukan tasufah, bermusafahah, berjabat tangan. Kemudian yang kedua, fa'in amuto'am lidhoifi walil ja'i. Imam Nawawi memberi gambaran, memberikan makanan kepada tamu ataupun orang yang lapar. Ini sekedar tasawur ataupun gambaran dari Imam Nawawi, bukan berarti cuma dua hal ini saja kepada tamu dan orang-orang yang lapar. Ya. Kepada tetangga, kepada kerabat itu pun juga memiliki keutamaan seperti itu, akan mengangkat derajat kita. It'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang lapar, kepada tamu, kepada kerabat, tetangga dan lain sebagainya ketika kita memiliki kelebihan. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini pun sudah berjalan kurang lebih 4 kali ini ataupun 5 kali ya, kita sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, Masjid At-Taqwa ini memiliki program yang luar biasa, memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapapun yang berpartisipasi dalam hal ini pun
ya, akan mendapatkan ataupun derajatnya ini bisa meninggikan derajat seseorang tersebut. Otomatis ketika makanan yang dimakan ataupun sedekah yang diberikan itu, ia konsumsi, ia makan, dan itu menjadi energi kita untuk beraktivitas melakukan ibadah, itu pahalanya akan senantiasa mengalir juga. It'amu to'am. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Dan mereka senantiasa memberi makanan yang dia sukai. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, makanan yang dia cintai, yang dia senang. Ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yatim, kepada tawanan, dan kepada orang-orang miskin. Miskinan wa yatimah wa asira, orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Dan dilanjutkan lagi, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan aku memberikan makanan itu dengan hati apa? Lalu la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hati ikhlas, sampai la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Tidak ada perasaan ada timbal balik. Tidak ada perasaan, bahkan sekedar perasaan pengen diberikan ucapan terima kasih itu tidak pengen. Ini bagi yang memberi ya, bagi yang memberi. Tentunya adab-adab bagi yang diberi pun bagaimana yang telah pernah kita kaji bersama sama Ustaz Khalil itu, ya, paling tidak kita mendoakan barakallahu fi malika wa ahlika, atau yang sering kita dengar jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan yang banyak, atau jazakumullahu khairal jaza, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan sebaik-baiknya balasan. Tapi tadi dengan kita memberikan makanan pun itu juga ada adabnya tadi. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sampai-sampai itu sekedar kita berharap timbal balik dari yang kita beri itu jangan sampai ada. Bahkan sekedar ucapan terima kasih pun itu digambarkan dalam Al-Quran, seorang tersebut itu tidak mengharapkan hal tersebut. Jadi tadi ya, poin yang kedua yang bisa mengangkat derajat kita, ya ini apa? It'amut ta'am. Ya, kita memberikan makanan kepada tamu kita, kepada orang yang kelaparan, atau kepada tetangga kita, atau kepada kerabat kita. Abu Dzar pernah ditegur ketika ingin memasak, ya Abu Dzar, idza tabahta marqatan fa'aktsir ma'aha. Ketika engkau sedang masak ya, masak sayur yang berkuah itu, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya atau kuahnya. Wa ta'ahad li jiranika, itu loh, perhatikan tetangga-tetangga. Ini untung perintahnya apa? Fa'aksir ma'aha. Kalau fa'aksir lahmaha, maka perbanyaklah apa? Dagingnya misalnya. Maka perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Potensi ini pun juga bisa dilakukan bagi siapapun saja. Kemudian yang ketiga, wassalatu bilaili wan nasu niyam, yang dapat mengangkat derajat seseorang, ya ini adalah qiyamul lail, salat malam. Wassalatul laili
wa sholatul laili wan nasu niyamun, wa sholatu bil laili wan nasu niyamun, salat ketika malam hari. Nah, ini suatu perintah yang hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan bagi kita sebagai umatnya. Dalam surat Al-Isra disebutkan fatahajjad bihi nafilatal lak, maka laksanakanlah tahajud nafilatal lak, sebagai apa? Salat nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda, tempat yang terpuji kelak di akhirat. Ini amalan yang sangat berat sekali ketika seseorang tidak terbiasa dengan hal ini. Wayai enak-enaknya tidur, ya, kita dianjurkan untuk bangun ya, di tengah malam menyentuh air, kira-kira masih dingin, males. Kadang ketika kita bangun tengah malam pun cuma kebelet, baru lanjut tidur lagi. Masih sering kita seperti ini. Derajat kita untuk memiliki kebiasaan tahajud ini masih berat. Mungkin bagi yang sepuh-sepuh mungkin agak mudah tidur, sudah nggak begitu nyaman, gusah-gusut dan lain sebagainya. Tapi ketika ini bisa dijadikan sebagaimana rutinitas kita tahajud, dan ini juga termasuk kebiasaan orang-orang soleh, para salaf terdahulu. Karena tahajud ini termasuk da'bus sholihin wa tariqatul mutaqarribin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dan jalan tariqatul mutaqarribin, jalan agar apa? Kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Kalau tahajud itu kira-kira suasana sholat itu seperti sholat maktubah. Mungkin kalau sholat subuh ya hampir ya suasananya. Tapi ketika kita berbicara tentang suasana, akan memiliki suasana yang lebih tenang, khusyuk. Nah, ini adalah salah satu jalan kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki kelaziman tahajud ini, ya, ini akan diberikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Akan dimudahkan urusan-urusannya, akan dilapangkan rezekinya, dan termasuk penguat kita dalam istiqomah, dalam menjalankan ketaatan, dalam beramal Islam juga. Pesan yang senantiasa disampaikan Bapak saya juga, jangan lupa tahajud, karena hal inilah yang menguatkanmu ya, dalam jalan dakwahmu ataupun dalam iqamatuddin. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak mudah kita jalankan kecuali sudah dilatih ya, hati kita dilatih. Pertama mungkin kita belajar untuk bangun setengah jam sebelum subuh. Ya, kita lakukan hal tersebut. Nah, ketika sudah mulai terbiasa, bisa ditambah mungkin jam 2 kita sempatkan untuk bangun, atau lebih dari tersebut. Atau kalau kita mau meniru plak seperti tahajudnya Rasulullah, ya, sangat berat. Wah, harus bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti ini. Tapi ketika diajarkan tentang masalah tahajudnya Rasul itu ya paling minimal 3 jam. Ya, paling minimal 3 jam. Kira-kira kita setengah jam itu sudah pegel ya kaki Mas. Nah, inilah 3 amalan yang dapat mengangkat derajat seseorang
ifsa'us salam bainan nas wa it'amut ta'am wa sholatul bil laili wan nasu niyamun. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat adalah perkara yang dapat menggugurkan dosa, yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Wa ammal kafaratu ay allati adatha an tamhul khati'ah, yang biasanya itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, al-khati'ah. Yang pertama, fa isbahul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wudu dalam kondisi sabar, dalam kondisi susah. Bi fathataini jam'u sibratun. Ini penjelasan tentang cara baca dengan dua fathah ya. Sabaratin, bisabaratin. Jam'u sibratun, jamak dari kalimat sibrah, bi fathi fasukun. Ai it'amul wudu'i fi waqti syiddatil bardi bi an ya'tiya bi sunanihi. Maksudnya adalah menyempurnakan wudu di waktu sangat dingin, cuaca sangat dingin, dengan mendatangkan sunah-sunah dalam wudu. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'at, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Ai ila sholati ma'al jamaah, untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Yang ketiga, wamtidaru sholati ba'da sholat, dengan menunggu waktu sholat, waktu satu sholat dengan satu sholat yang lain. Maksudnya liyusolliyaha fil masjidi, untuk menunaikan sholat di masjid dalam tujuan menunggu waktu sholat dengan niatan kita menunggu waktu sholat setelahnya. Itu juga bisa menjadikan kafarat. Atau wa mithlahu intidaru kulli khairin, atau yang semisalnya adalah apa? Kita senantiasa menunggu setiap apapun kebaikan itu. Akhwani fiddin arsyadakumullah. Yang pertama tadi, hal yang dapat menggugurkan dosa apa? Isbahul wudu'i ala sadaro. Ya, kita menyempurnakan wudu ya, dalam kondisi di sini disebutkan cuaca yang sangat dingin. Sebelum kita berbicara menyempurnakan wudu, kewajiban ataupun rukun wudu itu apa saja? Rukun wudu, mashul, mengusap wajah. Wajah ini harus diusap dari dahi sampai ujung lihya, dan samping dari telinga ini sampai batas telinga sini. Itu adalah bagian yang wajib dibasuh. Kemudian membasuh kepala ya, sampai belakang sini harus dibasuh, karena perintah ini di lafaz dalam Al-Quran adalah famsahu biwujuhikum. Wajah kalian itu diusap ya, diusap. Kemudian kepala ini dari kulit kepala paling atas ini ditarik ke belakang sampai paling belakang. Ini dua yang wajib ya, yang wajib. Kemudian wa mashul kaffaini, yadain apa? Yadaini lal mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat adalah wa mashu, mencuci kaki.
sampai mata kaki. Ini dibasuh semuanya, ampun disiram saja. Nah, ini kadang yang rawan ini adalah kaki, karena apa? Pakai pancuran itu cuma di seret seret langsung selesai. Ini secara hukum ini sebenarnya tidak sah, karena perintah yang wajib dalam Al-Quran adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum dan kaki kalian. Kemudian para ulama pun juga menyebutkan digenapi 5 ataupun 6. Yang pertama itu didahului dengan niat, berlandaskan dan hadis innamal a'malu binniyat. Wudu kalau tidak niat pun ada yang menganggap itu tidak sah. Kemudian yang terakhir itu adalah tartib. Ini sebenarnya kewajiban kita dalam wudu itu hanyalah ini saja, dan itu cukup dilakukan sekali secara hukum. Tapi dalam hadis Rasulullah menyebutkan yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, da'a biwaldu'in, dipanggil Rasulullah SAW untuk mendatangkan air untuk wudhu. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan wudhu yang sebagaimana kita laksanakan, dari awal mengusap telapak tangan, kemudian tamat madho berkumur-kumur, wastan syaro, kemudian istinsar, kemudian dan selanjutnya membasuh telinga dan lain sebagainya. Membasuh telinga itu sebenarnya juga sunnah, dan taslis 3 kali, semua itu dilakukan secara 3 kali pun itu pun juga sunnah. Nah, ini ketika kita dalam kondisi fisiddatil bardi ataupun dalam cuaca yang sangat dingin, ataupun kondisi yang hati itu tidak suka ataupun bahasanya kepaksa, kita masih tetap menjalankan sunnah-sunnah dalam wudhu ini, fadilahnya akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini kalau di daerah Grobogan sepertinya kalau dingin enggak. Nah, kalau dingin enggak ya. Mungkin di sini di daerah Indonesia di gunung-gunung, atau ketika kita daki ataupun ketika healing di gunung, rihlah ke gunung, kita masih tetap menyempurnakan wudhu kita. Ya, itu akan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ini pelajaran ini ya pernah juga saya dapatkan dulu ketika kami acara di Gunung Lawu, ya, di Sendang Derajat, ya. Sholat subuh pada mau tayamum, ya. Ngepasi Sendang Derajat itu juga kondisi airnya penuh. Pada tayamum kemudian dimarahi oleh guru kami. Siapa yang membolehkan tayamum? Antum ketika wudhu ini nggak menyebabkan sampai meninggal, masih mampu, ya. Laksanakan tunaikan wudhu, jangan tayamum. Ada juga yang mau menjamak sholat. Kita dalam hal ini pertama hujahnya apa yang membolehkan untuk jamak pertama. Kemudian disampaikan, wah capek dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika capek dan lain sebagainya, kita bisa menunaikannya itu masih bisa, ya, masih ada waktu, kesempatan, kesehatan dan sebagainya, itu sebenarnya masih mampu, ya, kita katakan mampu. Dan untuk masalah jamak ini dianjurkan pun tidak jamak. Nah, ini ketika dalam kondisi seperti ini kita bisa menyempurnakan wudhu kita, akan memberikan fadilah dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kira-kira mampu bukan? Mungkin dulu ya ketika zaman Rasulullah itu di Arab pun juga pernah turun salju. Nah, itu pun ketika hal ini terjadi, kita tetap menyempurnakan wudhu kita. Inilah keutamaan yang akan kita raih. Dan banyak sekali keutamaan ketika kita menjaga wudhu kita. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu, telapak kaki sandalnya itu sudah terdengar di surga. Karena apa?
memiliki kebiasaan menjaga wudhunya. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan kharajat, akan keluar semua kesalahan dari setiap tetes air yang membasuh jasad kita, akan keluar kesalahan-kesalahan dari mata kita, akan keluar kesalahan-kesalahan dari hidup kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita, sehingga ketika kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi bersih. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, hal yang dapat menghapus dosa adalah apa? Isbabul wudhu. Kita menyempurnakan wudhu kita dengan mendatangkan sunnah-sunnah wudhu. Tadi ya, sebenarnya sudah sah-sah saja kita wudhu, membasuh muka sekali, tangan sekali, kepala 1 kali, kaki sekali, itu secara hukum ya, secara hukum fikih pun juga sudah sebenarnya sah-sah saja. Ini kita lakukan mungkin ketika betul-betul tidak mendapatkan airnya mungkin hanya sedikit saja. Tapi ketika dalam kondisi banyak air, kondisi cuaca yang sangat dingin, kita tetap melakukan hal tersebut, menyempurnakan wudhu kita, mendatangkan sunnah-sunnahnya. Ini akan menjadikan kafarat bagi dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jamaah, dan melangkahkan kaki untuk mendatangi sholat jamaah. 1 langkah meninggikan derajat, 1 langkah lagi menghapus dosa, Dan yang ketiga, wa tidaru sholati ba'da sholat, dan menunggu waktu satu sholat dengan sholat yang lain. Kemudian dijelaskan lagi, wa intidaru kulli khairin, dan kita menunggu setiap kebaikan apapun yang kita jumpai. Dengan kita berprinsip menunggu kebaikan ataupun wa intidaru sholat ila sholat, menunggu waktu sholat dengan sholat yang lain. Ini juga akan membantu kita untuk senantiasa mengingatkan kita akan waktu sholat. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas harian kita ubah itu adalah waktu kita untuk menunggu sholat. Ketika hal ini sudah ada dalam benak kita ataupun kita tanamkan dalam diri kita ini, poin yang kedua tadi, wa naqlul aqdam ila jamaah, kita akan mudah sekali untuk melangkahkan kaki kita mendatangi sholat berjamaah. Wa intidaru sholat ila sholat, atau wa intidaru kulli khairin, dan menunggu setiap apapun itu kegiatan yang bermanfaat ataupun mendatangkan kebaikan. Bangun tidur, kita tunggu waktu untuk sholat subuh. Setelah itu aktivitas mungkin tilawatul Quran, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan harian, bekerja dan sebagainya. Ada jadwal kajian nanti. Kita hadirkan rasa aktivitas kita itu untuk menunggu acara kebaikan yang akan kita sambut. Dari jeda waktu inilah ini bisa menjadikan kafarat juga, menggugurkan dosa-dosa kita. Sholat yang pendek waktunya antara satu sholat adalah sholat maghrib dan isya. Itu ketika kita menyelakan waktu, melonggarkan waktu hanya sejenak, mungkin kita tunggu setelah sholat maghrib, kita gunakan untuk tilawah ataupun zikir dan lain sebagainya untuk menjemput waktu sholat selanjutnya. Cobalah sekali-sekali hal ini kita lakukan.
Nah, dari situlah yang dikatakan waktu antara menunggu satu sholat ataupun waktu antara menunggu satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu akan bisa menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Ayo ikhwah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti yang keempat tadi tiga hal yang dapat menggugurkan dosa: menyempurnakan wudhu di kala cuaca yang ekstrim dengan mendatangkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, melangkahkan kaki mendatangi sholat berjamaah. Dan yang ketiga, wa intidhar sholat, menunggu sholat dari satu sholat dengan sholat yang lain, atau menunggu dari satu kebaikan menuju amal kebaikan yang lain. Tentunya itu adalah semua adalah kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Karena dosa besar hanya bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Alhamdulillah, nasihat yang ke-8 ini sudah kita bahas bersama. 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan, 3 hal yang bisa mengangkat derajat, dan 3 hal yang dapat menggugurkan dosa. Tentunya itu tidak sebatas 3 hal saja, yang banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bisa mengangkat derajat kita, dan banyak juga keburukan lainnya selain 3 poin tadi yang juga menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Dan bukan 3 hal saja tadi yang dapat mengangkat derajat kita, dan juga bukan 3 hal tadi saja yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Banyak sekali amalan-amalan sunnah lainnya yang memiliki keutamaan-keutamaan sebagai penggugur dosa, meninggikan derajat kita sebagai kaum muslimin, sehingga tidak sebatas ini saja yang kita lakukan. Dengan ketika kita mengetahuinya, perintah ketika melakukan amalan sunnah senantiasa menggunakan kalimat mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian, bukan semau kalian. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillah. Qul qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.